Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi. Jadi dunia kripto kembali dihebohkan dengan pernyataan mengejutkan dari Ricardo Spagni, salah satu mantan pengembang utama Monero, teman-teman. Jadi melalui sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter, Spagni menceritakan pengalaman seorang temannya yang selama ini dikenal sangat skeptis terhadap aset digital, teman-teman. Jadi teman tersebut yang sebelumnya tidak pernah menyentuh kripto sedikit pun, akhirnya memutuskan untuk membeli XRP. Alasannya sederhana namun menarik. Ia percaya XRP memiliki potensi besar untuk merevolusi sistem perbankan dan lembaga keuangan tradisional dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Jadi unggahan ini sontak memicu perdebatan sengit di kalangan komunitas kripto. Sebagian mendukung, sebagian lainnya mentertawakan, dan sebagian lagi menganggap ini sebagai titik balik penting dalam penerimaan XRP di mata publik. Jadi XRP ini adalah sebuah aset digital yang dibuat oleh perusahaan Ripple dengan tujuan utama mempercepat transaksi lintas batas, terutama untuk kebutuhan perbankan dan institusi finansial. Jadi tidak seperti Bitcoin yang lebih berfokus pada desentralisasi penuh, atau Monero yang mengutamakan privasi. XRP menempatkan dirinya sebagai sebuah solusi praktis bagi lembaga keuangan yang ingin melakukan transfer secara cepat, murah, dan efisien. Namun perjalanan dari XRP tidak selalu mulus. Ripple telah lama berhadapan dengan masalah hukum, khususnya terkait kasus dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC. Jadi SEC menuduh Ripple menjual XRP sebagai sekuritas tanpa izin, sehingga kasus ini sempat menekan harga XRP dan menimbulkan keraguan di kalangan investor. Meskipun begitu, Ripple berhasil memenangkan sebagian putusan di pengadilan pada tahun 2025, dan ini mengembalikan optimisme banyak pihak terhadap masa depan dari XRP. Kemudian kalau kita lihat yang lagi viral hari ini, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2025, seorang developer dari Monero yang bernama Spagni ini membagikan sebuah unggahan yang berbunyi bahwa seorang teman dekat yang selalu skeptis terhadap kripto dan tidak pernah memiliki satu koin apapun, baru saja membeli XRP dan ia percaya bahwa XRP akan menjadi standar untuk bank dan lembaga keuangan dalam 18 bulan ke depan, teman-teman. Jadi unggahan sederhana ini langsung viral, mendapatkan puluhan ribu like, kemudian juga ribuan komentar dan memicu diskusi yang panas. Mengapa demikian? Karena sosok dari Spagni ini dikenal sebagai salah satu figur penting dalam dunia kripto dengan latar belakang Monero, sebuah proyek yang menekankan desentralisasi dan privasi, teman-teman. Jadi banyak yang tidak menyangka bahwa ia akan memuji XRP, aset digital yang seringkali dianggap terlalu sentralistik dan bersahabat dengan bank, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, pernyataan viral dari Ricardo Spagni ini bukan hanya sekedar cerita tentang seorang teman yang membeli XRP, namun ia berhasil memicu kembali diskusi mendasar tentang arah perkembangan industri kripto. Apakah masa depan akan dipegang oleh proyek yang desentralisasi penuh atau justru oleh proyek yang mampu beradaptasi dengan sistem keuangan tradisional, teman-teman.
Jadi XRP saat ini berada di tengah pusaran debat tersebut. Bagi sebagian orang ini adalah jembatan antara dunia lama dan dunia baru. Namun bagi yang lain ia hanyalah sekedar sebuah kompromi yang mengkhianati prinsip awal kripto, teman-teman. Wah, ini perdebatan luar biasa. Jadi ada yang pro dan kontra terhadap eksistensi dari XRP, teman-teman. Namun apapun itu, kita akan lihat di sini, teman-teman, bagaimana dampaknya terhadap harga XRP dengan adanya perdebatan panas di antara para developer dan para analis di dunia kripto. Untuk pergerakan harga XRP pada hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, teman-teman. Kita lihat XRP mengalami koreksi sampai sekitar 4,29% dalam 24 jam terakhir, namun masih menempati peringkat ketiga di CoinMarketCap. Jadi hari ini XRP diperdagangkan di angka $3, teman-teman. Jadi kalau kita tahu bahwa hari ini market sedang berdarah, jadi pada saat Bitcoin turun, hampir semua aset kripto juga pasti akan mengalami penurunan, termasuk tidak terkecuali XRP hari ini diperdagangkan di angka $3, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan teman-teman lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, ini trennya masih tren sangat kuat untuk kenaikan harga, teman-teman. Karena kita lihat harga ini jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan, teman-teman. Kemudian di indikator stokastik juga terjadi golden cross. Kita lihat untuk garis merah ini memotong garis putih ke atas. Kemudian kita cek untuk time frame weekly, teman-teman. Jadi untuk time frame weekly kita lihat di sini terjadi dead cross. Garis merah memotong garis putih ke bawah, artinya terjadi koreksi harga. Namun secara tren, ini trennya masih tren kenaikan di time frame mingguan, teman-teman. Karena kita lihat di sini harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame mingguan. Nah, sekarang kita akan cek di time frame hari, teman-teman. Nah, untuk di time frame hari ini juga terjadi dead cross, teman-teman, sama dengan di time frame mingguan. Jadi garis merah ini memotong garis putih ke bawah di indikator stokastik yang di bawah ini. Kemudian juga harga kita lihat sudah breakout. Ini harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah hari ini saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP, maka menurut pendapat saya pribadi, bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian XRP, sebaiknya uangnya disimpan dulu, karena kita lihat di sini trennya di time frame hari ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Artinya secara tren di time frame hari ini masih akan terjadi koreksi ke bawah, teman-teman. Jadi sebaiknya kita tunggu momen. Jadi apabila harga ini bergerak kembali ke atas EMA 13 dan EMA 21, pada saat itu terjadi, baru itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Tetapi kalau untuk hari ini, saran saya bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian, sebaiknya uangnya disimpan dulu, karena secara tren harian ini masih terjadi koreksi, teman-teman. Karena harga kita lihat masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang XRP ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.